Oke, kita lanjutkan lagi untuk pembahasan untuk CT for problem solving. Kali ini kita udah masuk ke bagian yang keempat pada chapter yang kedua, chapter tentang soal jenis analisis and decomposition ya. Ini adalah bagian keempat, soal yang keempat dari soal analysis and decomposition. Oke. Nah, berikut ini adalah soalnya. Jadi soalnya ini bercerita tentang ada sebuah mobil pick up ya. Mobil pick up ini membawa sebuah barang. Lihat pada gambar. Nah, gambarnya koefisien gesekan statik antara kotak dan lantai bak truk adalah 0,3. Jadi pada bak truknya ini itu adalah kasar gitu, punya koefisien gesekan gitu. Nah, ini bak pick up-nya ini adalah kasar gitu, punya mu, punya koefisien gesek. Nah, di situ dinyatakan mu s ya. Mu s-nya itu adalah 0,3. Mu s-nya 0,3. Di sini ditanya, berapakah percepatan maksimum yang diperbolehkan untuk melajukan mobil agar kotak tidak meluncur terhadap lantai gitu. Ini ditanya, ketika mobil ini melaju ke kanan, dipercepat ke kanan, otomatis nanti kalau dia itu melajunya terlalu kenceng, nanti yang terjadi apa? Kotaknya bakalan geser ke kiri, ya kan? Nah, di sini itu ditanya kira-kira berapakah percepatan maksimum gitu agar kotaknya ini nggak sampai bergeser gitu, nggak sampai bergeser ke kiri. Oke, kita langsung aja masuk ke solusinya. Seperti yang sebelum-sebelumnya, yang pertama adalah kita mengidentifikasi permasalahan utamanya terlebih dahulu. Permasalahan utamanya adalah kita disuruh untuk mencari percepatan maksimum dari mobil agar kotak tidak meluncur, ya kan? Itu yang selanjutnya, kita harus bisa mengimajinasikan tadi, ya kan? Kita imajinasikan ketika mobilnya ini tadi bergerak ke kanan, dipercepat ke kanan dengan percepatan yang besar, maka yang terjadi adalah kotaknya ini akan bergeser ke kiri. Kira-kira seperti itu bayangannya, imajinasinya. Nah, step berikutnya adalah kita menentukan kira-kira konsep apa yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini, atau konsep apa yang kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini, yaitu adalah konsep hukum 2 Newton dan konsep mengenai gaya gesek, ya kan. Nah, kemudian yang ketiga, kita tuliskan informasi-informasi penting apa aja yang ada pada soal, yaitu di sini mu s adalah 0,3, kemudian keterangannya mobil dipercepat ke arah kanan gitu. Oke, untuk selanjutnya kita harus bisa menggambarkan gaya-gaya yang bekerja. Nah, kita fokus ke bendanya karena yang pengen kita analisis itu adalah bendanya. Dari bendanya nanti kita bisa dapat percepatannya itu nanti. Nah, kita fokus ke bendanya. Pada benda, maka akan terlihat seperti ini. Benda ke bawah ini akan muncul gaya berat, ya kan. W sama dengan ini kurang lengkap M dikali G, ya kan. M dikali G. Massa dikali gravitasi, ya kan, gaya berat itu. Terus selanjutnya ada gaya normal ke arah atas gitu. Nah, ini keterangan yang sangat penting ini. Kita harus bisa membuat keterangan ini, yaitu akibat mobil dipercepat ke depan atau ke arah kanan, ya kan, dipercepat ke lebih tepatnya ke kanan, maka kotak kardus seakan-akan mendapatkan gaya dorong ke arah belakang ataupun ke arah kiri, ya kan. Tadi kan mobilnya tadi kan pengen ke kanan, ya kan. Nah, ketika dia itu gerak ke kanan, maka seolah-olah kan tadi kotaknya kan dia akan bergeser ke kiri. Nah, ketika kotak ini bergeser ke kiri, kotak ini itu seolah-olah mendapatkan gaya dorong F ke arah kiri ini gitu. Dihasilkan dari apa? Dari percepatan oleh mobil yang ke arah kanan ini gitu. Sehingga boleh kita gambarkan ada F ke arah kiri yang besarnya nanti adalah M dikali A gitu. So, otomatis F geseknya nanti ke arah kanan karena melawan dari kecenderungan geraknya yang ke arah kiri tadi gitu, Fs. Oke. Nah, dari gambar ini maka kita menganalisisnya. Yang pertama untuk sumbu Y atau pada sumbu vertikalnya.
Pada sumbu vertikalnya si mobil ini si kotak ini dia kan diem aja. Maka kalau dia diem aja berarti sigma Fy sama dengan 0 ya kan. Kemudian N dikurangi W, N itu yang ke atas, kemudian dikurangi W, W itu yang ke bawah, tandanya negatif ya kan. Maka kita ketemu nanti N-nya, gaya normalnya itu akan sama dengan M dikali G ya kan. Kemudian next untuk sumbu X. Sekarang kita analisis untuk sumbu X. Pada sumbu X ya, karena tadi diminta adalah apa? Percepatan maksimum, atau berarti itu ketika mobil hampir bergerak. Jadi belum bergerak tapi hampir bergerak. Sorry, bukan mobil, ketika benda hampir bergerak. Benda hampir gerak. Nah, kalau benda hampir gerak itu juga berlaku sama, sigma F sama dengan 0 gitu. Tapi kalau nanti udah bergerak dipercepat, bukan sigma F sama dengan 0 ya kan, tapi sigma F sama dengan M dikali A gitu. Nah, maka sigma X sama dengan 0 ini kita terapkan ke sini. Oh, berarti nanti yang ke arah kanan kita setting positif, kemudian yang ke arah kiri kita setting negatif. Berarti Fs karena dia ke kanan positif dikurangi F karena dia ke arah kiri akan sama dengan 0 ya kan. Dari persamaan tersebut kita dapat ternyata Fs itu akan sama dengan F. Nah, kemudian Fs itu rumusnya apa? Fs itu adalah mu S dikali gaya normal. Kemudian F itu hukum 2 Newton itu apa? M dikali A ya kan. Ini hukum 2 Newton ya kan. Hukum 2 Newton itu F sama dengan M dikali A. Nah, setelah itu kita proses lagi ke sini, kita lanjutin ke sini. Kita lanjutin ke sini, mu S dikali tadi N itu sama dengan M kali G ya kan, sama dengan gaya beratnya. Berarti mu S dikali M dikali G akan sama dengan M dikali A. Oke. Nah, di sini nanti kita coret nilai M-nya ini ya kan, boleh kita coret. Kemudian A ketemu sama dengan mu S dikali G ya. A-nya berarti sama dengan mu S-nya adalah 0,3 di soal ya kan, kemudian dikali gravitasinya 10. Nah, nanti ketemu A-nya sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Artinya apa? Artinya mobil itu boleh digas maksimum dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Kalau lebih dari ini nanti kotaknya akan bergeser. Begitu. Oke, mudah kan?